Hai, halo, welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti. Sebuah tempat di mana kamu bisa having fun sambil menyimak beberapa referensi atau materials yang berkaitan dengan studi atau kajian dalam ilmu komunikasi. Nah, ada beberapa chapter sih sebenarnya teman-teman kalau kamu mengamati gitu ya di konten ini. Ada konten yang berkaitan dengan iklan, and then ada juga konten yang berkaitan dengan komunikasi pembangunan. Terus ada juga yang berkaitan dengan gender, ada juga yang berkaitan dengan riset gitu ya. Pokoknya semua hal yang ada hubungannya sama studi komunikasi. Kali ini kita bakal belajar apa? Hari ini atau dalam konten ini aku bakal sharing ke kamu spesifiknya tentang iklan gitu ya. Dan yang akan kita bahas adalah STP dalam iklan. STP atau kita kenal juga dengan segmenting, targeting, and positioning. Hari ini selain kita akan bahas STP di awal, kita harus juga bahas objektif teman-teman. Jadi sebelum kita mempelajari tentang STP, kita juga perlu mempelajari tentang objektif atau tujuan gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, dalam iklan, seseorang itu kalau mau bikin iklan nggak bisa semaunya sendiri yang jelas. Bukan sekedar, aku mau bikin iklan ini deh karena ini bagus ya kalau pakai warna ini misalnya. Atau ini iklannya bagus ya kalau dibikin animasi gitu misalnya. Nah, bikin iklan itu tidak sekedar kita seneng atau nggak seneng. Atau nggak sekedar kita bikin iklannya bagus atau nggak bagus. Karena semua produk iklan yang akhirnya bisa teman-teman nikmati melalui beberapa media itu tentu mengalami beberapa proses. Nah, yang pertama buat orang yang mau bikin iklan itu harus ngerti sebetulnya tujuan kita beriklan ini mau apa sih? Nah, makanya di sini aku coba sharing nih teman-teman. Dalam proses pembuatan iklan, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan atau objection kalau di sini disebutnya. Dalam iklan ada dua tujuannya. Yang pertama adalah tujuan yang berkaitan dengan pemasaran atau diistilahkan di sini adalah sales oriented objective or marketing objective. Dan yang satunya adalah tujuan dalam bidang komunikasi atau di sini dibahasakan dengan communication objective. Bedanya apa sih antara kedua tujuan ini? Nah, kalau teman-teman amati dalam tabel yang ada di layar, bisa kelihatan banget ya kalau yang berkaitan dengan sales atau berkaitan dengan pemasaran, ini tujuannya adalah hubungannya sama outcome yang terukur. Misalnya, kalau kita ngomongin pemasaran, kita nggak bisa bilang agar produk A laku di masyarakat. No, you cannot do that. You must be specific. Misalnya, agar produk X bisa meningkatkan volume penjualan hingga 50%. Contohnya seperti itu. Atau misalnya dari produk X ini market share-nya jadi meningkat berapa persen. Jadi selalu ada hitungan yang spesifik. Makanya di situ dikatakan terukur. Nah, itu yang sales oriented. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan komunikasi itu? Bedanya tujuan komunikasi ini lebih kepada kita ingin melihat efek iklannya terhadap masyarakat itu seperti apa. Jadi poin-poin yang bisa dicontohkan dalam tujuan komunikasi, misalnya yang pertama adalah awareness. Bisa meningkatkan awareness. Awareness itu kesadaran ya. Jadi orang bisa sadar, orang bisa memiliki awareness terhadap brand tertentu. Biasanya tujuan-tujuan komunikasi yang berkaitan dengan awareness ini diaplikasikan atau di-set untuk produk baru. Atau misalnya dia produk yang lama tapi dia punya varian baru gitu. Jadi itu biasanya untuk produk-produk tertentu yang memang belum dikenal gitu ya. Orang belum sadar bahwa produk itu atau brand itu ada. Kemudian selain awareness, contohnya yang lain adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini salah satu tingkatan yang lebih tinggi teman-teman setelah awareness. Jadi setelah orang sadar, orang bisa punya pengetahuan tentang produk atau brand tersebut. Untuk lebih jelasnya saya kasih contohnya nih.
Nah, ini adalah salah satu contoh objektif gitu ya. Ada dua gabungan. Ini adalah objektif untuk komunikasi dan pemasaran. Bisa dilihat di situ dari awareness yang paling bawah seperti yang tadi aku sebut sebelumnya ya, bahwa awareness ini biasanya menjadi tujuan komunikasi yang paling awal gitu ya untuk produk-produk yang memang belum established. Kemudian ada knowledge, yang di atasnya itu ada liking, kemudian ada preference, trial. Trial itu nanti orang pengen coba gitu ya. Kalau preferensi masih berkaitan dengan orang lebih suka yang mana gitu. Kemudian ada repurchase atau regular use. Nah, ini adalah gabungan dari contoh-contoh objektif atau tujuan yang bisa teman-teman aplikasikan dalam produk atau brand yang nanti mau teman-teman bikin iklannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga dilihat di gambar ini. Mungkin nggak begitu jelas ya, nanti materinya bisa teman-teman download dan bisa di zoom in biar lebih kelihatan. Bedanya apa sih dengan yang segitiga tadi? Nah, yang ini di bagian pojok kanan kalau teman-teman amati itu ada contoh-contoh jenis iklan seperti apa yang harus dibikin atau yang harus disiapkan gitu ya untuk memenuhi tujuan-tujuan dari iklan yang ada di baris tengah baris apa sih namanya, kolom ya, yang ada di kolom tengah. Jadi dari awal itu awareness. Kalau iklan-iklan yang awareness ini berarti dia bisa dalam bentuk announcement, descriptive copy, and then penekanannya pada slogan, jingles, skywriting dan teaser campaign. Itu untuk awareness dan knowledge. Kemudian kalau liking jenisnya seperti apa? Di situ ada juga nih ditampilkan. Misalnya spesifiknya ke image copy, kemudian glamour appeals gitu ya, and so on and so forth. Itu semakin meningkat, dia semakin menuju ke objektif yang pemasaran gitu. Nanti teman-teman bisa amati lebih dalam gitu ya. Kemudian ini adalah contoh untuk objektif tapi khusus yang komunikasi. Tadi contohnya ada awareness gitu ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih ada perception, ada emotion gitu ya, ada persuasion dan sebagainya. Artinya sebetulnya kalau kita mau menelisik lebih dalam, tujuan orang iklan itu nggak melulu untuk menjual barangnya sebetulnya. Menjual barang dalam artian perusahaan akan dapat keuntungan dalam bentuk uang, itu sebetulnya hanya bagian dari tujuan yang pemasaran aja. Tapi sebenarnya ada juga nih tujuan yang komunikasi, yang contoh-contohnya ada di layar yang bisa teman-teman amati. Nah, itu tadi tentang tujuan yang ada beberapa contohnya. Kemudian satu lagi, ini ada reference tentang tujuan juga yang juga bisa jadi pertimbangan nih. Kalau nanti teman-teman praktek gitu ya, menyusun iklan atau bikin iklan dan ada dalam step untuk menentukan tujuan. Ada seorang ahli yang bernama Russell Coley, dia merumuskan Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Itu udah lama banget sih konsepnya, dari tahun 60-an, tapi I think ini adalah konsep yang sungguh membantu juga ya, karena dia ngasih contoh nih teman-teman, tujuan-tujuannya apa. Kalau dia mencontohkannya awareness, comprehension, conviction, dan juga action. Sebenarnya ini mirip sih dengan yang tadi gitu ya, cuman ini dia spesifik merumuskannya dengan konsep yang dia kasih nama, modelnya dia kasih ada label namanya. Dan it is so helpful I think, yang bisa jadi referensi juga untuk teman-teman nanti ketika mau bikin atau mau nyusun iklan gitu ya. Nah, objektif udah, sekarang kita ke segmentation. Segmentation itu sebenarnya apa sih? Pasti teman-teman udah sering denger dong ya istilah segmen. Kadang-kadang kita juga memunculkan kata-kata itu dalam komunikasi sehari-hari. Benar nggak sih? Kita sering bilang ini ya produk ini tuh segmennya tuh ini gitu-gitu ya kan. Produk A segmennya kalangan ini misalnya. Jadi sebenarnya segmen itu apa sih? Jadi ketika kita bicara segmen, kita bicara pembagian pasar, teman-teman. Jadi, segmentation ini adalah upaya kita membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria atau karakteristik yang berkaitan dengan produk tertentu. Nah,
ternyata ilmu segmentasi ini bukan sesuatu yang dari awal sudah muncul loh teman-teman. Jadi dalam dunia bisnis, segmentasi itu di masa lalu belum dikenal. Jadi strateginya ya namanya undifferentiated strategy gitu, karena mereka nggak punya segmen awalnya. For example ya, produk Coca-Cola misalnya, nggak apa-apa sebut brand. Zaman dulu mereka berpikir Coca-Cola kan bisa diminum semua lapisan. Kenapa harus kita bikin segmentasi gitu ya? Itu kan bisa diminum dari anak muda, anak-anak, kalau balita enggak lah yang jelas ya. Kemudian orang dewasa, bahkan senior citizen seperti kakek dan nenek pun bisa minum Coca-Cola gitu. Tapi di seiring perkembangan zaman ternyata nggak bisa juga gitu. Itulah makanya sekarang produk-produk Coke dia mengeluarkan beberapa varian gitu ya, yang ternyata salah satu tujuannya adalah untuk membidik segmen tertentu. Misalnya sekarang Coke ini dia punya varian apa? Misalnya less sugar misalnya. Terus ada juga dia memberikan varian-varian rasa yang mungkin dia lebih spesifik ke target-target atau segmen-segmen tertentu. Kita belum bilang target ya, belum bicara target. Jadi masih ke pengelompokan dulu nih. Jadi memang ini bisa dibilang sebagai sebuah breakthrough gitu ya dalam dunia bisnis, dalam dunia pemasaran, sehingga akhirnya segmentasi itu menjadi hal yang juga penting gitu. Nah, ini contoh segmentation teman-teman. Jadi segmentation kan tadi like I said ini adalah pembagian pasar ya. Bisa dibaginya berdasarkan macam-macam. Kalau dari tabel yang ada, kalau dari gambar yang ada di layar, teman-teman bisa melihat ini bisa dibagi berdasarkan demografinya yang terdiri dari gender, ethnicity, religion, income, education, kemudian household size, and then ada juga yang membaginya berdasarkan life stage. Dari age, dari living situation, discretionary income gitu ya. Kemudian ada juga by geographics atau lebih ke daerah gitu ya, negara. Kemudian kota apa, apakah dia wilayah desa atau wilayah kota gitu ya. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan psychographic, yang ini bicara tentang kelas sosial, lifestyle, personality seperti apa gitu ya. Pembagian lagi ada by behavioral characteristic. Jadi ini bisa dilihat yang masuk ke sini adalah usage rates, user status, sama brand loyalty, dan terakhir adalah benefit sought yang bisa dibagi menjadi specific problem solved by product dan specific benefits offer. Ini adalah salah satu contoh segmentasi. Jadi membaginya kita juga nggak sekedar membagi berdasarkan usia aja gitu ya, tapi pembagiannya ini ada berbagai rumus dalam tanda kutip gitu ya. Nah, setelah kita bikin segmentasi, kita melanjutkan prosesnya, yaitu dengan melakukan proses targeting, teman-teman. Targeting itu apa sih? Jadi targeting itu dari kata target ya. Kita mentargetkan, kita menyasar. So, targeting ini melibatkan pemilihan kita terhadap kelompok-kelompok yang tadi sudah ada di bagian segmentasi yang akan jadi target komunikasi pemasaran kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah bikin segmentasi dan kita tentukan targeting, kita akan lebih mudah untuk mendesain si iklan itu sendiri teman-teman. Karena kalau kita sudah ketemu target, kita akan lebih ketemu dengan sasaran yang lebih spesifik. Tidak hanya sekedar anak muda gitu. Tidak hanya sekedar masyarakat yang lifestyle-nya seperti X misalnya, tetapi dalam targeting nanti kita akan menggabungkan atau meng-cross-checkkan beberapa jenis segmentasi yang sudah disusun sebelumnya gitu ya. Nah, selain mempengaruhi desain iklannya, untuk proses targeting ini juga nanti akan punya pengaruh terhadap pemilihan medianya. Karena setiap orang dengan karakter tertentu atau kelompok orang dalam karakter tertentu pasti akan memiliki preferensi media yang berbeda-beda. Kita lihat contohnya. Untuk contoh targeting, jadi ini ya seperti yang tadi sudah di-mention di awal. Jadi targeting itu nggak sekedar kita menyasar atau mentargetkan, tapi kita lihat dari berbagai segmentasi. Kalau di layar, di sini yang warna orange yang ada di tengah itu menunjukkan targetnya akhirnya yang didapat dari
segmentasi income and education, di compare atau di mix dengan gender and age gitu ya, kemudian dengan geography, dan akhirnya bisa didapat targetnya adalah mothers, itu berarti dari jenis kelamin perempuan ya, age-nya 18 sampai 35, urban itu dari geography, affluent dan college education itu dari income dan education. Jadi ini caranya teman-teman kalau kita mau bikin targeting. Jadi based on segmen yang tadi sudah ada, kita jadikan satu, akhirnya ketemunya target ini. Jadi nanti dalam campaign pemasaran kita, fokusnya adalah desain yang nanti bisa diterima oleh ibu yang berusia 18 sampai 35 tahun, yang tinggal di daerah urban gitu ya, yang dia memiliki tingkat pendidikan dari universitas. Nah gitu. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa menuntun kita ketika kita mau desain dan kita mau milih media apa gitu. And then setelah kita targeting, kita positioning. Positioning itu teman-teman juga pasti udah sering dengar ya istilah ini ya, karena orang juga udah banyak nyebut nih istilah ini regardless tahu artinya atau enggak. Tapi sebenarnya positioning itu dari kata-katanya position, itu lebih kepada bahasa mudahnya nih ya. Positioning itu strategi yang kita gunakan atau yang kita aplikasikan dalam iklan atau dalam komunikasi pemasaran, yang nanti endingnya adalah kita ingin si brand atau si produk tersebut itu diposisikan sebagai apa di benak konsumen. Bahasa mudahnya gitu. Makanya di sini disebutkan tujuan positioning ini adalah menempatkan brand di benak konsumen. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting juga nih teman-teman ya. Jadi kalau produk kita atau brand kita atau brand klien kita gitu ya sudah punya tempat tertentu di benak konsumen dan sudah punya konsumen sudah punya persepsi tersendiri terhadap brand itu, kampanyenya akan lebih mudah. Nah, makanya kita perlu menyusun strategi untuk positioning gitu. Ada dua, yang pertama adalah product features and attribute, yang kedua adalah differentiation and competitive advantage. Yang pertama ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis produk teman-teman, di mana di sini yang ditonjolkan adalah feature produknya. Feature produknya itu maksudnya adalah ciri-ciri dari produknya, baik yang kelihatan atau tangible maupun yang tidak kelihatan atau intangible. Contohnya apa? Contohnya adalah desain kemasan misalnya. Kemudian yang kelihatan lagi apa? Warna dari packagingnya seperti apa. Hal-hal semacam itu. Nah yang kedua, differentiation and competitive advantage. Karena positioning ini tujuannya adalah bagaimana brand kita bisa punya tempat dalam benak si konsumen dibandingkan dengan brand lain gitu ya. Makanya memang perlu ada diferensiasi, perlu adanya keuntungan kompetitif gitu ya. Tapi ini akan agak susah teman-teman di poin kedua ini, karena ini adalah untuk produk-produk yang dia rata-rata sebetulnya mirip nih antara merek satu dengan merek lain. For instance, susu itu apa bedanya? Kandungan susu juga ya sama, itu aja ya kan. Rokok juga sama, kandungan rokok juga dari satu brand dengan brand lain rata-rata sama, sehingga kebanyakan untuk produk-produk yang kita sebut sebagai parity products ini, produk yang cenderung sama gitu ya, pendekatannya pakai differentiation and competitive advantage dengan mengedepankan unsur-unsur yang intangible, misalnya kesannya. Jadi makanya kalau iklan rokok itu kan kebanyakan brand-brand tertentu itu memunculkan kesan ya. Misalnya Jarum itu dia selalu memunculkan kesan cowok yang penuh petualang misalnya, atau apa brand lainnya yang juga bisa muncul di sana, tapi dia tidak based on sesuatu yang terlihat atau tangible. Nah makanya positioning strategi ini sangat penting teman-teman. Untuk menyusun ini kita harus melihat nih produk atau brand kita masuk kategori yang mana, sehingga kita bisa memilih nih akhirnya strategi apa yang cocok untuk produk kita itu. Oke.
Ya, ini beberapa reference yang aku pakai teman-teman. Jadi aku pakai ini untuk di mix gitu ya di referensi ini. Kalau ada masukan or ada pertanyaan, I will be more than happy. You just drop me an email atau bisa masuk ke komentar ya. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini kamu yang sudah gabung di sesi kali ini. Semoga hari ini selalu bahagia dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Thank you. Bye.